Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan mempresentasikan hasil jurnal kami yang berjudul analisis donar FFP pada pasien dengan diagnosa medis COVID-19 yang disusun oleh Mas Beni dan saya sendiri, Tanjung Mandiri. Untuk jurnal yang pertama yaitu tentang pengaruh pronpasiton dapat meningkatkan kadar saturasi oksigen pada pasien COVID-19. Untuk tujuan penelitiannya yaitu untuk mengidentifikasi pengaruh pronpasiton terhadap kadar saturasi oksigen pada pasien COVID-19. Untuk populasinya, untuk pasien COVID-19 yang bergejala sedang dan berat di RSUD Cempaka Putih 2021 sebanyak 20 orang. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 20 orang dengan teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling. Untuk intervensi penelitian ini menggunakan metode pre-eksperimental kuantitatif dengan rencana on-group, pre-test, post-test. Data dianalisis secara 2 tahap untuk mengetahui sebelum dan sesudah dilakukan intervensi pengamatan. Intervensi posisi pronasi dilakukan selama 1 jam pada pasien COVID-19. Komparasi rata-rata skala saturasi oksigen pasien COVID-19 sebelum dilakukan posisi pronasi adalah 92,90%, sedangkan setelah dilakukan intervensi posisi pronasi setelah 1 jam rata-rata saturasi oksigen pasien meningkat menjadi 97%. Hal ini disebabkan karena pasien melakukan tindakan posisi pronasi sesuai dengan prosedur yang diberikan. Outcome hasil penelitian tersebut berdasarkan uji statistik menggunakan uji Will diperoleh nilai yang disignifikan. Artinya ada pengaruh posisi pronasi terhadap peningkatan saturasi oksigen pada pasien COVID-19. Untuk implikasi, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam menangani penurunan saturasi oksigen pada pasien COVID-19, namun tetap diperhatikan dalam setiap tindakan dan dilakukan evaluasi secara berkala. Untuk jurnal yang kedua yaitu tentang posisi pronasi terhadap oksigenasi pasien COVID-19 dengan terapi oksigen non-invasif. Untuk tujuan penelitiannya yaitu tujuan untuk mengidentifikasi bukti-bukti tentang pengaruh posisi pronasi terhadap oksigenasi pada pasien COVID-19. Untuk populasi penelitian ini 2,185 artikel yang teridentifikasi dari hasil penelusuran menggunakan kata kunci yang telah diterapkan. Sampel pada penelitian ini berjumlah 14 artikel yang memenuhi kriteria kelayakan setelah melakukan 3 tahap seleksi. Total sampel dari 14 artikel yang dianalisis adalah 416 responden, rata-rata terjenis kelamin laki-laki sebanyak 69,7%, dengan rata-rata usia di atas 50 tahun. Penelitian ini merupakan tinjauan sistematis dilakukan untuk mengidentifikasi seluruh artikel penelitian tentang posisi pronasi pada pasien COVID-19. Penulisan di literatur dari rentan tahun 2020 sampai 2021 dilakukan di database online Screenflix Prequisite. Seluruh artikel ini telah secara kritis dan dievaluasi untuk penilaian kualitas serta bias. Komparasi berdasarkan 13 dari 14 artikel penelitian menunjukkan hasil peningkatan pada parameter oksigen pasien
saat diberikan pronasi, durasi pemberian paling pendek yaitu 3,5 menit dalam 1 hari dan durasi paling panjang 12 jam per hari. Untuk outcome, hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas sampel laki-laki 69,7% dengan rata-rata usia di atas 50 tahun. Hampir sebagian besar penelitian 92% menunjukkan adanya peningkatan oksigenasi pada saat dilakukan posisi pronasi dengan durasi bervariasi 35 menit per 12 jam dalam 24 jam. Implikasi penelitian ini dapat menjadikan pedoman dalam mencari literatur terkait posisi pronasi pada pasien COVID-19. Penulisan terhadap penelitian selanjutnya dapat dilakukan tinjauan sistematis terhadap penelitian RCT untuk memperkuat bukti yang ada. Jurnal yang ketiga yang berjudul Respiratory Parameter of COVID-19 Passed after the prone position. Untuk tujuan penelitiannya yaitu mengetahui pengaruh posisi pronasi terhadap perubahan parameter pernafasan pasien COVID-19. Untuk populasinya itu sampel penelitian ini berjumlah 27 responden dengan menggunakan teknik progressive sampling. Untuk intervensinya yaitu penelitian ini menggunakan metode deskriptif korelasi. Setiap responden diberikan posisi pronasi selama 3 jam dan dilakukan pemantauan selama tindakan. Untuk komparasinya tidak ada. Untuk outcome-nya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa posisi pronasi selama 3 jam dilakukan dengan pemberian oksigen dapat membuat status pernafasan pasien COVID-19 membaik. Untuk implikasi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran pada perawat dalam memberikan tindakan keperawatan. Penulis terhadap penelitian selanjutnya dapat meneliti dengan jumlah responden yang lebih banyak. Untuk jurnal yang keempat yaitu yang berjudul Transpositories of Patients with Coronavirus Disease 2019. Untuk tujuan penelitiannya yaitu untuk perubahan saturasi oksigen terkait pemberian posisi pronasi pada pasien COVID-19 yang tidak diintubasi pada gangguan pernafasan hipoksia. Untuk populasinya yaitu responden sampel penelitian ini sebanyak 31 responden yang memenuhi kriteria inklusi. Untuk intervensinya yaitu menggunakan metode tinjauan grafik retrospektif pasien COVID-19. Penelitian ini membandingkan sebelum dan sesudah diberikan tindakan posisi pronasi pada pasien COVID-19. Setiap pasien diberikan posisi pronasi selama 51. Untuk outcome-nya yaitu penelitian ini menggunakan uji Philoxon dan uji terpasang. Didapatkan hasil yaitu terdapat peningkatan saturasi oksigen rata-rata 94 sampai dengan 98% setelah diberikan posisi pronasi dengan nilai signifikan. Untuk implikasinya yaitu diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran pada perawat dalam pemberian tindakan keperawatan. Penulisan terhadap penelitian selanjutnya dapat meneliti dengan jumlah responden. Sekian presentasi dari kami. Jika ada tutur kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.